teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan cuma buat anak-anak yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya ilmu komunikasi. Nah teman-teman, hari ini di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan cara orang berkomunikasi yang membuat kita merasa bersalah. Nah, gimana tuh caranya, atau kok caranya sih jadi kayak ngajakin orang bikin ngerasa orang lain merasa bersalah? Nah, apa sih maksudnya kok berkomunikasi tapi malah bikin orang merasa bersalah? Oke, kayak misalnya gini, aku kan udah ngelakuin ini semua, kok kamu jawabannya cuma gitu doang, misalnya. Nah, itu kan orang yang kita ajak ngobrol itu langsung merasa bersalah, ya nggak sih? Ya ampun, nggak enak banget, dia udah berusaha, tapi kita cuma ngeresponnya gitu doang, kayak gitu. Atau enggak, misalnya nih di negosiasi jual beli, kita mau ngejual barang kita yang kita sukain banget ke orang yang mau beli nih ya, terus udah gitu kita bilang gini, ya udahlah Pak, beli aja Pak, ini saya udah rugi banyak, ini saya udah ngemodif ini, bikin itu, kan yang beli jadi ngerasa nggak enak ya. Akhirnya dia langsung, yaudah deh, daripada dia udah rugi banyak, udah deh ya aja. Nah kayak gitu-gitu tuh, apa coba namanya. Dan hal tersebut bisa mempengaruhi komunikasi, jelas. Bisa mempengaruhi feedback dalam berkomunikasi, jelas. Itu apa sih namanya? Guilt trip. Dan itu kita memang harus hati-hati banget. Definisi dari guilt trip itu sendiri adalah bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal yang digunakan seseorang untuk menghadirkan rasa bersalah. Makanya namanya guilt trip. Ya, dimana ketika kita melakukan sesuatu atau justru itu menimpa kita, itu akan mempengaruhi feedbacknya, yang asalnya feedbacknya positif jadi negatif atau malah sebaliknya. Nah, contoh-contoh lainnya kayak misalnya kayak gini nih, kok kamu keberatan, aku sering banget loh bantuin kamu. Nah, orang yang kita mintain tolong itu yang asalnya nggak mau nolongin, yang asalnya nggak mau ngebantuin, ujung-ujungnya dia bakal, ya ampun nggak enak banget. Apalagi dipengaruhi oleh budaya yang ada di negara kita atau di budaya saya itu orang Sunda itu terawasin enakan kalau orang Sunda tuh. Jadi kalau orang Sunda tuh sering melakukan hal-hal atau sering melakukan tindakan-tindakan berdasarkan rasa tidak enak gitu loh. Kayak misalnya dia ngelihat orang itu usahanya udah luar biasa banget untuk nyuguhin kita pas kita datang ke rumahnya. Kita tuh minum padahal kita nggak haus, tapi kita tuh ngehargain doang gitu, minum aja deh sedikit gitu, walaupun ujung-ujungnya kita minum sedikit dan pas kita pulang nggak mungkin lah sama yang punya rumah diminum, pasti dibuang ya. Makanya kalau banyak sekali cultural barrier ya yang terjadi antara orang-orang yang berkomunikasi dengan budaya yang berbeda. Misalnya kayak yang tadi, orang Sunda tadi sama orang bukan orang Sunda. Nah kemudian kalau misalnya kita nawarin minum nih ya ke tamu kita yang bukan dari Indonesia, saya punyanya yang contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya saya nanya nih ya, do you want something to drink? Terus udah gitu dia bilang no thanks. Sampai akhir zaman juga kalau dia udah bilang no thanks, kita jangan nawarin lagi karena dia bakal jawabnya tuh enggak, kecuali dia minta ya. Oke, balik lagi ke contoh guilt trip selanjutnya. Contoh lainnya, gara-gara kamu sih rencana kita jadi berantakan. Nah itu ya, jadi kita tuh kayak nyalahin orang gitu loh, kayak playing victim gitu, dan kita jadi victimnya atau malah kita yang playing victimnya. Kemudian contoh selanjutnya dari guilt trip itu ini mungkin terjadi di pasangan zaman sekarang ya, yang salah satunya tuh seneng banget main game. Kalimatnya gini nih, ternyata aku nggak penting ya, buktinya kamu lebih pilih game daripada aku. Ya nggak gitu juga kali gitu ya, yang akhir-akhirnya misalnya nih pasangan pacaran gitu ya, kamu tuh lebih milih game ya daripada aku. Ujung-ujungnya si cowoknya, kenapa cowok? Karena rata-rata cowok ya yang pada main game, cowoknya itu langsung ngasih perhatian, langsung ngajak makan siang, tapi ngajak makan siangnya tuh yang karena dia merasa bersalah sama pacarnya. Kemudian poin yang selanjutnya, contoh lanjutannya adalah, jahat banget sih kamu, padahal aku udah repot-repot tapi kamu nggak hargain, kayak gitu. Nah kemudian contoh yang selanjutnya, ya udah kalau mau duluan aku bisa sendiri kok. Nah itu mau ngomong apa sih sebenarnya? Dia emang bener-bener pengen sendiri atau pengen ditemenin atau gimana gitu loh. Terus udah gitu ada lagi nih statement yang sering banget aku denger ya, enak banget ya kamu punya gaji besar, aku buat bayar kos aja kurang. Oh my god. Jadi kan orang tuh mau dealing something di depan dia tuh jadi nggak enak dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau guilt trip itu boleh jadi itu dijadikan
dijadikan sebuah strategi buat orang-orang yang pengen memanfaatkan situasi, memanfaatkan rasa bersalah seseorang. Dalam hal ini boleh jadi itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja, itu balik lagi ke motif yang disadari atau sama sekali tidak disadari oleh orang yang melakukan guilt trip itu sendiri. Kayak misalnya orang tersebut secara psikologis memiliki pengalaman traumatik di mana dia sering disalahkan di keluarganya. Misalnya cuma nyenggol gelas terus airnya tumpah, udah gitu disalahinnya tuh terus-terusan, diungkit. Pada akhirnya itu akan nempel di kepala si individu tersebut yang membuat dia itu selalu playing victim. Ya, jadi kayak gini, ketika dua orang mengalami sesuatu yang sama, karena dua orang tersebut memiliki yang namanya reference dan experience yang berbeda, tentu saja mereka akan menghadapi masalah tersebut dengan cara yang berbeda. Nah, ada yang orang yang menganggap sebuah kesalahan itu menjadi sesuatu yang bener-bener masalah banget, tapi ada yang orang menganggap sesuatu yang menimpa dia itu menjadi sebuah tantangan. Nah, itu it's going to be depend individu tersebut menghadapinya. Nah, itu mengenai guilt trip, di mana kita memanfaatkan atau termanfaatkan oleh rasa bersalah dari orang yang kita ajak bicara. Ini sebaliknya, people pleasure, di mana kita melakukan segala sesuatu tapi kita nggak happy. Gimana tuh? Bingung nggak? Nah, balik lagi ke statement yang tadi saya bilang, di mana ada budaya nggak enakan, ada rasa nggak enak kalau kita nggak melakukan hal-hal yang sejalan dengan apa yang diminta orang. Kita melakukan sesuatu yang untuk membuat orang lain senang, atau kita bisa sebut people pleaser, membuat orang lain happy. Or we can say, dalam beberapa referensi ini disebut good girl syndrome. Jadi, dalam hal ini, ketika kita menjadi orang baik menurut pendapat orang yang kita ajak bicara, bingung nggak? Jadi kayak misalnya gini, ada standar-standar kebaikan yang menjadi patokan-patokan bagi sebagian orang, dan kita mencoba untuk memenuhi standar-standar tersebut, tapi kita nggak happy ngejalaninnya. Nah, ini kebalikan dari ketika kita melakukan guilt trip. Kayak misalnya gini, people pleaser tuh, kayak kita sulit sekali untuk bilang tidak. Kita tuh kayak berat gitu untuk bilang enggak gitu loh. Kayak susah gitu untuk menolak sesuatu. Ketika seseorang meminta tolong, terus udah gitu kita tuh nggak ada waktu sebenarnya, atau enggak kita tuh lagi mepet banget, tapi kita tuh nggak enak gitu untuk bilang enggak. Pada akhirnya kita, oh iya oke, oh iya oke, saya coba, oh iya oke, harusnya begini. Akhirnya apa yang kita lakukan malah menjadi feedback yang buruk di akhirnya. Soalnya tadi pagi saya baru nonton satu film nih ya, jadi si film itu tuh menggambarkan situasi seseorang cowok arsitek, dia lagi pulang kerja, terus udah gitu dia ngelihat ada mobil nyungsep. Nah, dia nolongin yang mobil nyungsep itu, ternyata yang di mobilnya itu perempuannya lagi hamil, emang mau bunuh diri, yang ujung-ujungnya dia bawa ke rumah sakit, terus udah gitu dokternya bilang, selamat ya Pak, bayinya laki-laki. Dikira si cowok itu tuh bapaknya si korban kecelakaan tersebut, yang ujung-ujungnya pada akhirnya, kalau saya ceritain panjang banget, ujung-ujungnya si cowok ini ngambil si perempuan itu untuk dinikahi. Nah loh, padahal si cowok ini udah punya istri. Wah, pokoknya ribet banget. Nah, itu salah satu tindakan di mana mereka melakukan hal yang baik, tapi ujung-ujungnya apa yang dilakukan itu tidak selamanya berdampak baik untuk kehidupan selanjutnya. Contoh yang selanjutnya adalah takut bikin orang lain sedih. Kita nggak, namanya juga good girl syndrome, di mana kita nggak mau bikin orang lain kecewa, tapi apa yang kita lakukan justru tidak membuat kita bahagia. Makanya banyak banget statement-statement di kalimat-kalimat motivasi ya, nggak ada salahnya untuk memberi kamu sendiri hadiah, memberikan kado untuk diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ya, supaya kita seimbang gitu loh. Kita berbuat baik sama orang lain ya, tapi kita juga harus melihat diri kita juga. Kita juga harus terkena efek baiknya. Bukan berarti nggak tulus ya. Oke, contoh selanjutnya, kita tuh gampang cemas atau down saat menerima kritik. Nah, ini di satu sisi kita tuh seneng nolong orang, tidak mau mengecewakan orang, tapi kita langsung baperan gitu loh. Kalau kita menerima kritik atau enggak nada bicara orang lain yang kita ajak bicara itu agak tinggi gitu ya, kita langsung ngerasa gak enak, baper, dan sebagainya yang membuat kita tidak merasa bahagia. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, selalu melakukan hal baik untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini dia standar-standar baku yang boleh jadi dijadikan patokan untuk membuat kita seolah-olah menjadi orang
orang baik di mata orang lain. Yang ujung-ujungnya kita act out being somebody else's untuk membuat orang lain happy. Nah, kemudian hal-hal tersebut tentu saja akan membuat kita sulit untuk mengutarakan keinginan diri kita sendiri. Kita nih maunya apa sih? Kita juga nggak tahu kita maunya apa, karena pikiran kita selalu terpusat pada bagaimana cara membuat orang lain merasa happy, please gitu ya, merasa bahagia gitu. Dan kita sendiri tidak merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain itu sendiri. Ada pertanyaan seperti ini, gimana Miss kalau misalnya orangnya itu memang cuman seneng bikin orang bahagia? Ya tetap aja kita harus tanya di lubuk hati yang paling dalam, apakah memang itu yang dia harapkan. Oke, jadi baper nih kita semua. Oke teman-teman, gimana? Masih penasaran? Ini masuknya ke ranah komunikasi apa sih? Nanti kita obrolin lagi ya di video selanjutnya. Tetap isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. Oke, see you!